Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portfolio review, earning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini, saya akan membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram Story secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baik-baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG hari ini ditutup menguat ya, teman-teman ya. Ditutup menguat di harga 6793 dengan persentase plus 2,24%. Dan memang ini ada candle reversal ya, seperti yang kita lihat. Dan memang berpotensi untuk menguat untuk kondisi dari kondisi IHSG-nya. Ini juga sudah membuat rejection, area support, dan berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga dengan target EMA 90-nya. Ini stok basiknya juga kencang sekali ya, kencang sekali. Harusnya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga dari segi kondisi IHSG kita. Kita lanjut ya. Di sini ada beberapa emiten yang perlu kita bahas. Ada saham CARE. Untuk CARE hari ini closing di 535 dengan persentase plus 2,88% sesuai prediksi bahwa CARE memang membuat penguatan harga dan memang terbang di harga 535, area supportnya di 520. Kalau memang dia turun, kemungkinan akan reject lagi di 520, atau enggak ya maksimum kalau kita lihat di 500, itu kalau mau tambah muatan bisa lagi. Yang jelas, CARE berpotensi untuk menguat menuju 570. Ya, selama dia bertahan di atas 500 itu masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga lagi. Mungkin ada koreksi beberapa saat, baru bisa lanjut naik lagi ya, gitu ya untuk CARE ya. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Oke, untuk Adro closing di harga 3.190 dengan persentase min 0,93%. Sementara juga untuk Adro, kalau kita lihat di sini, dia juga masih bisa mempertahankan posisinya, yang dimana, sebentar ya. Oke, ya di mana Adro ini masih bisa bertahan di atas SMA 34, 21 dan 90, which is masih strong uptrend, boleh di hold, area support 3.090 dan resisten 3.350. Kita next, di sini ada saham Arto. Oke, untuk Arto tadi juga sempat diangkat naik di harga 7.800 dan memang closing-nya melemah kembali di harga 7.075 dengan persentase min 6,9% auto reject bawah. Hari ini volume cukup besar dan memang tadi net sell asing itu distribusinya cukup besar juga ya. Asing distribusinya cukup besar. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya untuk Arto. Oke ya. Nah, ini untuk Arto bisa dilihat yang paling banyak distribusi tadi ada KZ, CC dan BD itu ya, tapi memang cenderung hari ini net sell-nya merah untuk asing. Gitu untuk kartu. Kita lanjut, di sini ada saham MTEK. Untuk MTEK closing di 1940 ini juga sama didistribusikan setelah menyentuh target resistennya kurang lebih menembus 3.000, ya memang melemah kembali auto reject terus yang kena trap ya bisa tunggu saja ya, bisa ditunggu. Ini juga sudah break sebenarnya. Apakah masih ada potensi di MTEK? Bisa diperhatikan di sini. Ini merupakan tren lain. Kalau memang besok MTEK membuat rejection, berarti berpotensi untuk menguat secara signifikan ya seharusnya, karena turunnya juga sudah cukup dalam untuk MTEK ini. Tapi kalau memang nanti sumamanya
trendline ini di break lagi, berarti support mana yang kuat? Selanjutnya di 17.30 ini merupakan area support yang kuat. Tapi sebelum 17.30 ada lagi support di harga 18.40 juga bisa dijadikan area support yang kuat juga ya. Jadi banyak support-support selanjutnya di MTech ini. Sebenarnya apakah sudah tergolong murah dan bisa dipantau? Menurut saya sudah mulai bisa dipantau ya gitu ya untuk MTech ya. Kita lanjut, di sini ada saham PSSI. PSSI closing di 655 dengan persentase min 0,76%. Sementara memang secara stokastik kan memang masih mengarah turun, tapi hari ini koreksi, volumenya juga sudah mulai menurun, sudah mulai mereda. Menurut saya masih ada potensi untuk PSSI untuk melanjutkan penguatan harga selama PSSI closingnya ditutup di atas harga 625 masih berpotensi untuk menguat. Dan juga PSSI masih bisa bertahan di atas 534 dan 21, which is masih strong uptrend. Kalau memang dia koreksi, mungkin targetnya untuk retest di EMA 34 garis oranye ini ya. Jadi untuk PSSI mungkin segitu dahulu. Kita next, di sini ada saham Doit. Oke, untuk Doit hari ini closing di harga 575 dengan persentase 0,8%. Memang secara momentum di sini masih mengarah naik meskipun ada koreksi, tapi momentum stokastik slow-nya masih mengarah naik. Seharusnya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga. Berhubung juga Doit sudah berhasil break secara confidence untuk area neckline-nya sudah di break dan berpotensi untuk menguat kembali. Kalau dari segi pandangan saya ya, targetnya kurang lebih di 640 itu possible untuk kecapai, seharusnya seperti itu. Jadi untuk Doit boleh dipertahankan. Kita lanjut, di sini ada saham TINS. Untuk TINS hari ini closing di 1670 dengan persentase min 0,3%. Sementara memang secara stokastik kan sudah kelihatan ya bahwa ada terjadinya golden crossing seperti itu. Dan kalau memang demikian berarti berpotensi untuk menguat. Ini juga sempat rejection tadi di retesting di area demand. Dan ada gap lagi di harga 17. Ini bisa diperhatikan sendiri label hitam ini. Ini merupakan gap-gap yang ada di atas. Jadi bisa diperhatikan. Ini area 1, area 2 ada gap-gap ya. Ada gap 1, gap 2. Diperhatikan saja untuk TINS masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga dengan alasan untuk menutupi gap di atas ya. Jadi untuk TINS masih boleh di hold lah ya. Seharusnya masih boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham ERA. Untuk ERA masih stay di harga 500 dengan persentase min 0,99%. Di sini kelihatan bahwa adanya rejection price ya, rejection. Tuh membuat rejection. Kalau memang seumpamanya ERA berhasil breakout 500 berarti berpotensi untuk melemah kembali dengan target 470 dan berpotensi untuk membuat reversal ya ketika dia menyentuh 470. Jadi kita wait and see saja. Tapi secara momentum di sini masih mengarah naik. Ya semoga saja ada kesempatan untuk terjadinya pullback menuju 525. Kita lanjut, di sini ada saham ASIP. ASIP closing di harga 105 dengan persentase min 1,87%. Sementara untuk ASIP bisa diperhatikan di sini ada suatu pola ya, kalau saya lihat sekilas. Ini ada suatu pola yang bisa diperhatikan. Take a look here. Sorry, bentar. Nah, kemungkinan polanya seperti ini ya kurang lebihnya ya. Nggak usah bagus-bagus amat, yang penting bisa dapat gambarannya. Jadi ini kalau menurut saya masih berpotensi untuk menguat ya. Kalau memang terkoreksi untuk ASIP, maksimum koreksinya di harga 102. Kalau dia break 102 maka potensinya kurang bagus dan bisa dilepas saja. Karena kalau memang 102 di break ada potensi lanjut turun lagi ke 96 dan itu range-nya cukup jauh ya. Jadi untuk ASIP segitu dahulu. Kita next, di sini ada saham Indi. Ini closing di harga 2590 dengan persentase min 4,43%. Sementara memang hari ini Indi terkoreksi terlebih dahulu. Apakah koreksinya wajar? Menurut saya wajar-wajar saja. Ini masih bisa bertahan di atas 534 dan 21, which is masih strong uptrend sekali, dan area supportnya di 2470, resisten di 2700. Sementara kemungkinan besar masih consolidate dulu, jadi berpotensi untuk melemah ke area 2470. Kalau memang demikian ya, jadi masih consolidate terlebih dahulu seperti ini. Lalu kalau memang dia break secara confidence 2700 dengan volume yang tinggi, berarti berpotensi untuk menguat kembali dan kita bisa buyback again atau tambah muatan. Itu saja untuk ini. Kita next, di sini ada saham GoTo.
GoTo closing di harga 248 dengan persentase plus 24%. Nah, ini sangat menarik sekali bahwa GoTo ini hari ini auto reject atas ya. Kita coba cek dulu, ini menarik ini untuk GoTo ya. Kita coba cek dulu secara broker summary-nya. Di sini ada AK, MG, DX, dan KI, yang dimana ini merupakan akumulatornya. 4 broker ini 93M, rata-rata 219, 230, 223, dan 229. Ada apa dengan GoTo? Yang distribusinya ada PD, CS, dan SQ. Ini PD ini retail ya, yang distributor. Jadi apakah bisa kita mainkan tingkat volatilitasnya? Menurut saya masih bisa, karena ini high volatil ya. Besok kemungkinan besar akan terjadinya volatilitas yang cukup tinggi. Jadi bisa diperhatikan saja. Ingat, gunakan money management setiap transaksi yang diperbelikan atau diperjualkan. Itu akan menjaga portofolio teman-teman sekalian. Ya, jadi mungkin segitu dahulu untuk GoTo. Kita next di sini ada saham Harum. Harum closing di harga 10.975 tepat di area resist dan berpotensi untuk break ya. Harum menurut saya berpotensi untuk breakout resist sini, dan kalau memang dia breakout semuanya, berarti berpotensi untuk lanjut naik lagi ke harga 11.850 karena secara stokastik masih mengarah naik tanpa ragu menuju ke atas. Jadi boleh di hold saja untuk Harum, berpotensi untuk menguat. Kalau memang nggak menguat, dia membuat rejection, dia kemungkinan besar targetnya di 10.000 lagi, dan semoga saja bisa membuat pola double bottom dan bisa reversal kembali. Mungkin segitu dahulu untuk Harum, kita harus berpikiran positif. Kita next di sini ada saham JPFA. JPFA closing di harga 1.400 dengan persentase 0,0%. Apakah sudah bisa layak untuk dibeli? Nah, gini pertanyaannya. Kalau memang JPFA bertahan di atas 13.60 ya, kita pantau saja selama harga closing JPFA bertahan di atas 13.60, berarti boleh kita hold ya. Berarti kita boleh hold dan kita tunggu saja. Tapi kalau memang JPFA seumpamanya sudah berhasil breakout 13.60, berarti ya kita bisa wait and see dahulu, karena ya gini ya, ini saya hapus saja biar nggak ribet. Karena kan setiap transaksi, setiap hari menciptakan support baru tuh. Kita harus stay update. Ya, saya tanda dulu untuk JPFA ya. Ini support 1365, 1330, 1435, last one. Sini. Oke. Jadi gini, kita bisa pasang strategi untuk JPFA seperti ini. Kalau memang JPFA berhasil breakout 1365, oke lah kita toleransi. Kita nggak apa-apa hold. Tapi kalau dia sudah breakout 1330, berarti kita bisa exit. Dan juga begitu pula demikian. Kalau memang JPFA berhasil breakout resisten di harga 1435, ya kita masih bisa wait and see. Begitu pula kalau dia breakout 1460, berarti confirm kita bisa entry lagi. Gitu ya untuk JPFA. Kita next di sini ada saham Raja. Raja hari ini closing atau reject bawah tuh ya, setelah hit area resisten target 270 langsung atau reject bawah, menolak, dan memang secara stokastik langsung turun tuh, drop. Nah, kalau teman-teman yang beli di atas ini berarti ya salah ya. Terus terang salah berarti. Sebaiknya sebelum transaksi bisa cek teknikalnya terlebih dahulu ya. Sebelum transaksi bisa dicek dulu chartnya bagaimana, karena kalau beli di sini berarti teman-teman beli di harga Mercy, bukan harga baja ya, di harga Mercy. Ini sudah mau turun di harga baja dulu baru nanti diangkat lagi, tapi kan kita nggak tahu kapan kan. Jadi untuk Raja ini sementara masih koreksi dahulu ya kalau saya lihat, karena ini juga sudah naik terlalu tinggi. Kita harus ada momentumnya, kita harus tahu momentumnya bahwa Raja berpotensi untuk melemah terlebih dahulu untuk waktu sesaat ya. Jadi gitu saja untuk Raja. Dan next di sini ada saham Antam. Antam closing di harga 2.400 hari ini ya, dan memang masih bertahan di atas area demand 2330 hingga 2400 tuh di area demand. Kalau memang dia berhasil breakout 2.400 secara confidence dan volume yang tinggi, berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga dengan target 2.570, atau enggak juga bisa next di harga 2.700 hingga 2.740 untuk, dan dengan alasan untuk menutupi gap di area sini, karena gap di sini harus ditutupi, which is kalau kita beli sekarang sih sebenarnya masih oke lah, masih oke. Itu ya untuk Antam. Kita next di sini ada saham Toba.
Toba closing di harga 1045 dengan persentase plus 0,48%, sementara masih mengarah naik, tapi Toba ini sudah mulai kelihatan sudah downtrend ya, karena lower low, lower high seperti itu. Jadi kalau mau di-hold lama-lama nggak seberapa oke. Tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan momentum, oke lah ini Toba berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga. Memang di 1070 itu sudah merupakan area resist ya. Sudah merupakan area resist, dan kalau mau berharap lebih jauh lagi ya bisa nanti di area EMA 90 di harga 1150 itu sudah max kalau saya lihat, baru nanti bisa rejection dan melanjutkan pelemahan harga gitu ya untuk Toba ya. Sementara sebenarnya bisa exit sih di 1070 itu sudah bisa mulai exit gitu untuk Toba. Kita next, di sini ada saham ISAT. Untuk ISAT closing di 5650 dengan persentase minus 5,83%. Sementara area demand-nya di harga 5150 hingga 5375, tapi sebelum itu juga ada area support lagi di harga 5525 atau 5500, itu juga bisa dijadikan area support. Berhubung ISAT sudah berhasil breakout 5800, which is itu area supportnya, berarti ISAT berpotensi untuk melemah kembali dengan menuju area support selanjutnya. Ya, gitu ya untuk ISAT ya, karena ini juga sudah turun cukup dalam sih. Sebenarnya sudah cukup dalam. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Akom ada YU ini paling banyak hari ini di harga 5725, distributornya ada BB, rata-rata 5711. Nah, jadi top buyer-nya hari ini memiliki average price di atas daripada harga closing hari ini. Jadi masih ada potensi ya untuk ISAT. Kita next, di sini ada saham SCMA. SMA closing di harga 240 dengan persentase min 1,64%. Selama SMA bertahan di atas 222 masih boleh di hold. Kalau memang dia kalau memang dia koreksi ke harga 222, closingnya seumamanya di arah sana, seperti ini kejadiannya nggak apa-apa. Kita masih boleh hold, boleh tambah muatan, tapi kalau memang SMA berhasil breakout 222, baru kita bisa exit. Karena gini, kalau memang SMA berhasil bertahan di atas 222, berarti berpotensi untuk membuat double bottom dan berpotensi jauh lagi, terbangnya lebih jauh gitu ya untuk SMA. Jadi ada positif dan negatifnya. Kita next, di sini ada saham Unilever. Unilever closing di harga 5.030 dengan persentase plus 4,69%. Ya, jadi untuk Unilever kalau saya lihat, berhubung Unilever berhasil breakout 4.900, berarti Unilever berpotensi untuk melanjutkan penguatan harga lagi nih menuju 5.250 ya, karena dia juga sudah berhasil breakout dengan volume yang cukup tinggi, berarti Unilever berpotensi untuk menguat kembali. Itu dari segi pandangan saya perlu dianalisa kembali gitu ya untuk Unilever. Kita next, di sini ada saham MDKA. MDKA closing di harga 4750 dengan persentase plus 6,03%. Nih, volumenya cukup tinggi ya hari ini untuk MDKA. Dan memang tadi sempat naik di harga 5.000, tapi ya turun kembali. Kita coba cek nih. Kita coba cek ya broker summary-nya, karena kalau memang seperti ini menarik. Nih, perhatikan yang paling banyak aku ada BB dengan rata-rata 4744 tuh. Kedua ada ZP rata-rata 4764, ketiga ada RX rata-rata 4716. Itu ya untuk MDK kurang lebih rata-rata harganya dengan harga closing hari ini ya mendekati. Untuk MDKA kalau dia koreksi bisa kita serok ya, bisa buy on weakness saja, bertahan di atas EMA 90 boleh dipegang, boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham SRTG. SRTG closing di harga 3170 dengan persentase plus 0,96%. Menurut saya kemungkinan dia masih, kalau semuanya ya gini ya, kalau memang semuanya SR3 berhasil breakout 3120, ya berarti berpotensi untuk melemah kembali. Tapi sebenarnya ini sudah memasuki area demand ya. Untuk SR3 ini sebenarnya sudah memasuki area demand, which is ada potensi untuk terjadinya reversal dan penguatan harga seperti itu. Jadi selama SRTG yang mau beli sih bisa di harga 3060 hingga 3120 gitu ya. Untuk area stop loss-nya kalau dia breakout MA 90 baru bisa di stop loss. Tapi kalau memang masih bertahan dan membuat rejection ya itu oke, boleh di hold saja. Ya gitu ya untuk SRTG. Mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini. Yang mau request boleh nanti langsung saja join di grup Telegram dahulu, dan jangan lupa untuk follow Instagram, karena untuk memasukkan MPT-nya itu perlu join di grup Telegram dahulu dan Instagram Story gitu ya untuk
yang mau list saham-saham yang mau dianalisa di YouTube. Mungkin segitu dulu pembahasan saya hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.